Pastor, ngetato dosa nggak? Ya, banyak pertanyaan dari anak muda. Pastor, ngetato itu dosa nggak sih ya? Coba kita lihat ayat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika anak muda ingin tato, pikirkan ini untuk kesenangan manusia atau kesenangan Tuhan. Nah, ada juga di ayat yang lain, Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi bukan soal dosa atau tidak, tapi soal jadi batu sandungan atau enggak. Buang sampah sembarangan enggak dosa, tapi merugikan orang lain. Mohon maaf, buang air kecil di depan rumah orang enggak dosa, tapi merugikan orang lain, jadi batu sandungan. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus jadi berkat. Nah, ayat selanjutnya Roma 14 ayat 19 bilang begini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kalau kita tato diri kita, apakah itu bawa damai bagi orang lain? Apakah itu membangun orang lain? Nah, ayat selanjutnya bilang seperti ini, tetapi barang siapa yang bimbang, ayat 23, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau mau tato kemudian kita bimbang, berarti tidak ada iman, tidak percaya. Berarti itu ya kembali kepada saudara masing-masing, anak-anak muda. Tapi kalau ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh jadi batu sandungan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan kan melihat hati. Nah, kenapa nggak boleh tato, Pastor? Iya, betul. Ayat firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memang betul, Tuhan melihat hati. Tapi ayat itu harus lengkap kita baca. Manusia melihat perawakan. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak orang yang bertato itu identik dengan yang nggak benar. Nah, kalau kita mau lamar kerja, kita mau kerja di suatu perusahaan, kalau kita nggak diterima, padahal kan Tuhan bilang kita akan diberkati dimanapun kita berada, akan diperluas. Nah, kalau kita ditolak karena kita mentato diri kita, berarti kita menutup berkat Tuhan bagi hidup kita. Nah, ada ayat juga seperti ini, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Memang Tuhan melihat hati, tapi orang sekitar kita tidak akan damai kalau dia lihat misalkan, wah orang ini bertato. Bukan menghakimi, bukan menjudge, tapi ada statement atau image nggak damai dalam hatinya. Apakah kita ke suatu persekutuan, ke suatu komsel atau apa, kalau kita bertato kemudian kita bawa damai nggak? Nah, ada juga ayat seperti ini, 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 24, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi semua diperbolehkan, tapi tidak semua membangun, tidak semua berguna. Berguna bukan bagi diri kita saja yang mentato diri kita. Mungkin kita bilang kita berguna bagi kita. Buat apa? Kesenangan. Tapi berguna nggak bagi orang lain? Membangun kita nggak? Membangun bukan membangun kesenangan saja, tapi membangun iman kita nggak? Deket nggak sama Tuhan? Nah, makanya saya melalui ini saya akan tekankan, anak Allah harus membawa damai, bukan membawa perdebatan. Bukan soal boleh atau tidak, tetapi soal bagaimana kita membawa damai dimanapun kita Tuhan tempatkan. Nah, saking cintanya dia sama Tuhan, dia tato salib sama gambar Tuhan Yesus di badannya. Itu gimana, Pastor? Ya, banyak anak muda juga tanya, kalau dia cinta Tuhan, dia mentato dirinya. Ada juga anak muda yang dia pacaran, kemudian dia tato dengan nama pacarnya. Tapi lihat ketika dia putus, ditinggalkan pacarnya bagaimana? Nah, tapi kalau identitas Kristen itu bukan karena mentato pakai salib, tato gambar Tuhan Yesus, kalau perlu semua badan ditato dengan ayat Alkitab, bukan. Karena Mazmur 51 ayat 19 berkata seperti ini,
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi yang paling utama adalah hati kita bertobat sama Tuhan. Orang bisa lihat perubahan hidup kita ketika hati kita dekat sama Tuhan. Jadi bukan ditunjukkan dengan pasang tato, ada salib di badan kita, bukan. Nah, kan kita mau menunjukkan katanya, oh kita cinta Tuhan makanya ditato. Tapi kita harus tahu Tuhan mau nggak seperti itu. Nah, kan firman Tuhan menjelaskan seperti ini, Yakobus 4 ayat 14 dan 15. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi sebelum mentato diri kita, apakah teman-teman muda, anak-anak Tuhan sudah pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau tato diri saya karena saya cinta sama Tuhan. Pernah nggak tanya seperti itu? Atau cuma karena kedagingan kita, karena pergaulan kita yang merusak hati kita, terus pikiran kita sehingga kita mentato diri kita. Kemudian ada ayat seperti ini, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukan hanya roh, bukan hanya jiwa yang ingin diselamatkan Tuhan, tapi juga tubuh kita. Jadi kita harus jaga tubuh kita. Nah, Pastor, gimana kalau orang yang sudah bertato tapi mau melayani Tuhan? Itu harus hapus dulu tatonya atau? Iya. Jadi kalau dia belum melayani Tuhan tapi dia udah punya tato, berarti kan dia tadinya belum bertobat. Dia mentato dirinya, dia belum begitu tahu tentang firman. Nah, kemudian dia bertobat, kemudian dia mau melayani, kita nggak boleh menghalanginya. Justru kita terima. Nah, tetapi di sini kita harus lihat, apakah kita harus paksa dia hapus tatonya? Enggak, karena biayanya mahal pertama kan. Itu juga kalau di laser semua biaya mahal, nggak hilang. Nah, ada satu ayat 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Kalau orang yang punya tato ini dipanggil waktu itu udah ada tato badannya, ya nggak apa-apa, nggak hilang. Kenapa? Untuk jadi kesaksian ketika dia melayani, dia bersaksi, dulunya saya belum bertobat, saya mentato diri saya, tapi ketika saya kenal Tuhan, saya tersungkur di kaki Tuhan, saya menyembah Tuhan, akhirnya saya berubah. Jadi ada perubahan ketika dia mentato dirinya. Nah, saya juga ada satu kesaksian, teman saya pelayanan sekarang, dia guru sekolah minggu, seorang hamba Tuhan, dia melayani, ada tato di tangannya, tidak dihapus, tapi karakternya berubah, tindakannya berubah. Nah, berarti di sini ketika dipanggil pertama kali bagaimana keadaannya, nggak apa-apa, tatonya tetap ada, tapi dia akan bersaksi bahwa dia tidak menambah tatonya lagi. Pastor, kalau misalnya orang sudah hidup baru atau bertobat, terus dia mau tambah tato, itu gimana? Iya, jadi kalau dia udah bertobat, udah melayani, kemudian punya keinginan untuk tambah tato, kembali lagi ke hidup yang lama, nah harus dia cek sendiri, introspeksi, apakah dia udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, apakah dia udah sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, perubahan hidup seseorang nggak bisa dengan kekuatan kita. Orang tersebut ketika punya keinginan tambah tato, dia harus datang sama Tuhan, minta sama Tuhan pengampunan, minta kekuatan, biar Roh Kudus yang bantu dia keluar dari keinginan itu. Nah, ada satu ayat, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi orang itu sudah dibeli, lunas harganya. Kalau kita beli mobil, lunas. Mobil itu kita mau apapun, lakukan apapun bisa. Dealer mobilnya udah gak punya hak. Seperti itu. Yesus udah beli kita dengan darah yang mahal. Kita udah hidup dalam pertobatan. Kita nggak bisa semaunya kita mentato diri kita, menyakiti diri kita. Nah, makanya tadi saya bilang, untuk keluar dari kebiasaan buruk itu, mau tambah tato ketika sudah bertobat, harus dengan bantuan dari kuasa Tuhan. Datang sama Tuhan, kalau ada komunitas, datang ke komunitas yang benar-benar bertumbuh, minta didoakan. Nggak bisa kita keluar dari semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri.